Terima kasih atas kebahagiaan kalian berbagi, dan pas Jason sangat diberkati terus melihat terus dengan hati untuk melihat kitab Wahyu. Mengapa ke tema puji syukur Tuhan, hari ini kita membaca kitab Wahyu. Kitab Wahyu telah kita baca berulang kali, termasuk di KKR 99 malam juga kita pernah membaca, dan sekarang kita membaca lagi kan. Kita percaya bahwa Allah akan memberikan terangnya yang baru. Seperti yang dikatakan oleh Jason, kita harus banyak membaca. Mengapa? Kita lihat, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Wahyu Kristus yang diberikan oleh Allah Maha Kuasa kepadanya. Jadi wahyu Yesus Kristus. Jadi dikatakan yaitu dari Kristus, akhir dari Kristus. Wahyu ini hal yang akan terjadi, Yesus yang akan terjadi, Allah yang akan terjadi dan sekarang, dan hal yang akan datang diberitahukan kepada wahyu, jadi disebut wahyu. Jadi dari wahyu dan yang telah terjadi, sekarang, yang akan datang, tentu ini merujuk di zamannya Rasul Yohanes waktu dia di Pulau Patmos masa lalu dan yang akan datang, dan gereja yang akan dihadapi dulu, yang dihadapi oleh gereja sejak Kristus bangkit kembali, berdirinya gereja, dan kita banyak gereja sebab Roh Kudus turun dan menghadapi penganiayaan di gereja Yerusalem, menghadapi penganiayaan, kemudian mereka terpencar di berbagai tempat, dan hal yang akan terjadi. Dan sekarang dikatakan yaitu di zaman kekaisaran Roma, Kaisar Roma menjadikan pemerintahan menjadi keagamaan untuk menggantikan semua agama. Jadi Kekaisaran Roma harus menyembah raja atau kaisar raja. Ini kekaisaran Roma yang dikeluarkan dalam keagamaan, dan inilah yang dikatakan saat ini. Gereja menghadapi penganiayaan dari Kaisar Roma dan pemerintahan Roma. Bagaimana mereka menghadapi? Di dalam kitab Wahyu memberitakan kepada kita bahwa di Kekaisaran Roma, keagamaan menyerang gereja, dan kekuasaan ini datang dari setan, musuh dari Allah yang melawan Allah. Jadi mereka menganiaya gereja. Jadi ada naga, ada binatang laut yang merujukkan semua itu, dan ini yang sekarang merujuk pada sekarang dan yang akan datang. Gereja menghadapi penganiayaan dari Kaisar Roma, menghadapi pemerintahan demikian, apa yang mereka lakukan dan bagaimana situasi gereja. Kita melihat 7 gereja yang ditulis pesan dari yang
yang ditulis dan juga catatan sejarah, gereja menghadapi penganiayaan dan juga sangat lemah. Gereja menjadikan satu budaya seperti di gereja Laodikia, dan ada lagi gereja hampir mati, seluruhnya menuju kepada kebinasaan, hanya merupakan lambang dari keagamaan yang melakukan rutinitas keagamaan, ada ibadah tapi tidak ada hadirat Allah, tidak ada kehidupan, dan tidak ada budaya kehidupan, hanya merupakan satu penampilan atau kelakuan atau perbuatan, dan menghadapi pengaruh dari arus dunia, tidak bisa taat kepada Allah dan mengikuti Allah, terlebih lagi menghadapi penganiayaan. Mereka banyak akan pergi, bahkan tidak membicarakan lagi. Mereka pergi untuk menyembah Kaisar Roma yang mencerminkan diri sendiri, yaitu patung Kaisar Roma. Mereka menyembah berhala. Mereka tidak bisa lagi berpakaian putih. Jadi kita melihat di seluruh kitab Wahyu, latar belakangnya yaitu mengatakan hal ini, dan juga untuk memberikan semangat bagi gereja untuk tidak takut sebab kita punya Allah. Dari ayat pertama kita melihat bagaimana dengan Yesus, dan Wahyu ini bagaimana, yaitu untuk memberikan semangat bagi mereka dalam menghadapi situasi yang demikian. Memang ada penganiayaan agama, semua orang harus pergi menyembah kepada patung Kaisar Roma, seperti harus harus memeluk agama Kaisar Roma. Tapi orang yang percaya Yesus seharusnya bagaimana? Dan ini menjadi kita harus sadar apa makna kita percaya pada Yesus dan apa yang Allah kehendaki untuk kita perbuat menghadapi segala serangan dari kegelapan, menghadapi serangan dari binatang laut, binatang bumi. Salah satu merujuk pada nabi palsu dan satu merujuk penguasa dunia. Dan dapat belakang kuasa naga besar. Bagaimana dengan gerejanya? Gereja dalam kelemahan, dalam kelakuan, dalam keagamaan, tidak ada kehidupan, sangat terpengaruh oleh dunia. Jadi Allah memberi peringatan bagi Yohanes, jadi menulis kitab Wahyu untuk menolong mereka dalam menghadapi segala kesulitan dalam penganiayaan, merenungkan kembali yang masa lalu, yang sekarang, dan yang akan datang, dan terlebih lagi yaitu tahta Allah. Allah itu bagaimana, dan juga melihat sifat dan akhir nasib daripada binatang itu sendiri. Dan dikat atau iblis ya tadi maksud. Dan yang percaya Yesus, dia harus lebih mengenal lagi Allah dan mengikuti Allah, baik dalam kelakuan atau dalam keagamaannya. Hubungan dengan Allah harus dibangun dengan baik. Ibadah kita harus yang benar, kelakuan kita, sifat karakter kita harus yang baik, yang benar, dan di kita jangan mencemarkan diri sendiri. Memang ada kesulitan, tapi kematian, memang ada kematian, tetapi kematian itu bukan full stop. Kristus telah
memegang kunci kematian. Memang ada yang harus mati yang mati martir. Para uskup, para pemimpin juga memang ada yang mati martir, tetapi harus melihat siapa yang berkuasa di bumi, dikuasai oleh iblis. Memang benar, tapi di dalam kekalahan, di dalam rohani, dalam kenyataan, Kristus yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Ini yang ingin dinyatakan dalam Wahyu. Jadi semakin kita banyak membaca, semakin baik dan diberkati. Mengapa? Dalam menghadapi kesulitan, kamu punya terang dan punya hikmat untuk mengambil keputusan, dan keputusan kita adalah sebagai yang kekal, dan tujuan poinnya itu tahta Allah, bukan dibutakan dengan kegelapan dunia atau kita takut pada penderitaan. Maka kita pergi menyembah berhala, menyembah patung raja yang menajiskan diri sendiri. Apa yang harus kita berbuat? Kita harus renungkan siapa kita. Anak-anakku, kalian harus merenungkan siapa kamu. Di kitab Wahyu ayat pertama juga dikatakan siapa kamu. Ini pertama saya kitab Wahyu, saya pertama kali melihat dan saya sangat gembira dan ingin saya berbagi bagi kalian siapalah kita. Kita mulai. Tadi saya menyampaikan satu inti kebenaran dari kitab Wahyu. Waktu kamu membaca kitab Wahyu harus ada dasar dari Alkitab, atau Allah memberikan wahyu yang kepada Yohanes yang apa ia dengar dicatat, tetapi dia memiliki sejarah latar belakangnya dan keadaan Yohanes dan keadaan dari gereja di masa itu, di masa gereja dalam jajahan pemerintah Roma. Bagaimana dengan gereja? Jadi waktu melihat kitab ini, mereka melihat kehidupan mereka dan latar belakang mereka berbicara memberikan terang dan jalan keluar. Ini wahyu dari Yesus Kristus. Waktu kita melihat kitab Wahyu menemakan juga menerangkan tentang Yesus. Amin. Mungkin mengerti apa yang saya maksud. Yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Mengapa dikatakan kepada hamba-hambanya? Yaitu kepada semua hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang melayani Allah. Dan kitab ini, pewahyuan ini diberikan kepada orang-orang yang melayani Allah. Di masa itu, di masa gereja, masa itu setiap para jemaat mereka juga pelayan Allah. Ya, saya juga pelayan Allah sebab saya melayani Allah. Saya sebagai Jason juga hamba Allah sebab ia melayani Allah. Kamu di tempat kerja sebagai bos, kamu juga direktur, kamu juga melayani Allah. Memang kamu berbisnis bukan melayani dunia tetapi melayani Allah. Kita memelihara bumi untuk sesungguhnya melayani Allah. Jadi saudara semua, setiap bisnis apapun kamu melayani Allah, tapi saya dipanggil ayah melayani Allah dan kamu dipanggil Allah sebagai kamu punya kekayaan, memberi kamu modal yang kamu raih berbeda. Tapi saya beritahukan padamu, saya jadi pendeta, saya sangat gembira.
Ini disebut dengan yaitu hamba-hambanya, yaitu orang-orang yang melayani Allah. Kalau bagimu yang merasa kamu melayani Allah, angkat tanganmu. Seharusnya setiap orang angkat tangan. Kamu sebagai ibu rumah tangga juga, yaitu hamba-hamba Allah. Tahukah kamu posisimu sangat perlu? Tingkat kamu melayani Allah, kamu di rumah sebagai mama, tidak pergi bekerja di rumah kamu, merawat anak kamu, melayani Allah. Pengaruhnya lebih besar daripada suamimu di tempat kerja. Mengapa? Karena terlebih dahulu Allah, kemudian manusia, baru bumi. Melayani Allah, melayani keluarga, memberkati bumi. Paham? Jadi kamu melayani anak-anakmu juga melayani Allah. Satu hal yang sangat penting. Dan sering-sering saya mengingatkan, jangan untuk datang ke renungan pagi tetapi kamu tidak membuat sarapan bagi anak-anakmu, atau kamu untuk datang renungan pagi kamu tidak mengurusi suamimu. Tidak, kamu harus mengaturnya terlebih dahulu baru kamu datang. Jangan katakan aku terlebih dahulu Allah tapi tidak mengurus rumah. Itu tidak boleh. Kita mengikuti Allah, datang ke renungan pagi, boleh dikatakan demikian ya. Ini juga termasuk bumi. Ini adalah pelayanan. Ini merupakan pelayananmu. Ya tentu punya cara pandang yang lain. Jadi kita sangat penting. Tetapi jangan membiarkan orang rumahmu. Kita setiap orang melayani Allah. Jadi kita menjadi hamba-hamba Allah. Dia mengutus, dan oleh malaikatnya yang diutusnya, malaikatnya Kristus yang memberikan pewahyuan, menyatakan wahyu ini. Dia mengutus malaikatnya kepada hambanya Yohanes. Yesus Kristus mengutus malaikatnya untuk menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes adalah hamba Allah. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia membaca dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Yang membaca kitab ini diberkati atau berbahagialah. Bukan berarti tidak membaca juga tidak diberkati, bukan demikian. Tapi pada akhir kitab Wahyu berkata, bagi yang tidak percaya akan nubuat ini, mereka tidak ada kebagian dari kekudus dan pohon kehidupan. Jadi kamu harus menjadi kudus, ya, kota yang baru. Kamu harus kota baru, kota yang baru yang digenapi Allah. Tapi tanpa kamu tidak percaya, tidak ada bagian dari kota yang baru dan pohon kehidupan. Kamu harus seluruhnya percaya. Setiap nubuatan, setiap penglihatan itu sangat penting dan waktunya sangat dekat. Ini adalah judul menyatakan wahyu Yesus Kristus, poin yang kedua ayat 4 sampai dengan 8. Ini juga poin yaitu yang dibaptiskan, pewahyuan yang dibaptiskan yang bagian dari Kristus. Jadi saya katakan
Kamu harus tahu siapa kamu. Jadi setelah dia menerima wahyu Yohanes, dia kepada hamba-hamba kepada orang-orang yang percaya Yesus Kristus, kamu harus tahu siapa kamu. Kita lihat seterusnya. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia yang pertama bangkit dan dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja bumi ini. Di sini ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan ketujuh roh dan juga dari Yesus Kristus, saksi yang setia pertama bangkit dan dari orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Raja yang kekal, tujuh roh di tata Allah, dan Yesus Kristus yang bangkit. Yesus Kristus menjadi raja. Dia memberikan pewahyuan kepada 7 gereja. Dan berkat ini dari Allah Trinitas ini, sebab kasih karunia dan kasih sejahtera menyertai kamu. Walaupun kamu menghadapi penganiayaan Raja Roma, kekaisaran Roma, untuk menindas orang, untuk tidak percaya pada Yesus, meninggalkan Yesus untuk beribadah kepada Kaisar Roma, kalau tidak akan dianiaya dan dihukum lebih parah. Yang lebih parah lagi, mereka akan dihukum mati. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kamu ada penghiburan, ada damai sejahtera, dan damai ini bukan dari Kaisar Roma, bukan dari bumi, tetapi dari Allah yang esa. Yesus adalah Raja dan Panglima, dan juga dia Raja dan Panglima yang berkuasa atas yang kekal. Dan di sini dikatakan, bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kebanyakan kita membaca 2 ayat ini di ayat 5 dan 6. Seringkali kita membaca merupakan satu kata salam dan memberkati, seperti kita membaca kitab Rasul Paulus yang diawali dengan memberi salam dan berkat dan memberitahukan kepada untuk siapa dan memberkatinya. Tetapi kamu melihat waktu kamu melihat salam dari surat Rasul Paulus, dari salam dari kitab Yohanes ini ada hubungannya dengan gereja, mempunyai makna. Demikian juga dengan Rasul Paulus, sama dengan Rasul Paulus. Dan di sini salam yang diberikan berasal dari Allah Trinitas. Kasih karunia dan damai sejahtera yang diberikan kepada gereja di seluruh di Asia Kecil, kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Dia
bagi Dia mengasihi kita yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Kita melihat seperti ada salam, berkat, tapi bukan. Ini punya makna. Dia mengasihi kita, melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Ini merujuk pada siapa? Merujuk kepada setiap kaum Kristen. Ia percaya Tuhan dan dibaptis. Dia dibaptis menjadi milik Kristus, disucikan oleh darah Tuhan, melepaskan mereka dari segala dosa, dari segala kejahatan, dari segala dosa. Segala dosa kejahatan, termasuk dari si jahat dan penganiayaan. Walaupun tubuh akan sakit, akan ada kerugian, tetapi di dalam yang kekal, itu kekekalan, kekuasaan, sebab semua adalah milik empunya Allah. Ini menerangkan identitas seorang Kristen. Apa identitasmu? Kamu telah diusapi dengan darah Tuhan yang telah didebus dengan darah anak domba. Dengan anak domba yang telah bangkit, Dia selamanya Raja. Dia adalah Allah yang kekal dan ketujuh roh. Dia yang hendak memberkatimu pada saat kamu percaya dan dibaptis, percaya kepada Kristus. Darah Kristus telah menghapuskan segala dosa-dosamu, melepaskanmu dari segala kejahatan, dan juga kamu akan mendapatkan berkat yang kekal. Walaupun apa yang terjadi di dunia ini, darah Kristus selamanya menyelamatkanmu dan menebusmu. Selamanya kamu diselamatkan dan juga mendapat upah dan berkat yang kekal, sebab kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya itu empunyanya. Sejak kamu dibaptis, percaya Yesus, kamu mendapatkan berkat yang kekal. Ini sangat membuat saya gembira. Rupanya bukan hanya kita mendapatkan berkat yang kekal, tapi identitas kita. Kita telah lepas daripada kematian, daripada kejahatan, lepas dari sekarang yang belenggu dunia, bahkan kejahatan. Kita menjadi orang yang diselamatkan, orang yang kudus. Dan juga dikatakan di ayat 6, menjadikan kita suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi raja. Tahukah kamu ini? Tahukah kamu? Saya sangat gembira. Kalian telah mendengar saya cukup lama. Jadi waktu saya membaca sampai di sini saya tersenyum. Rupanya ini hal yang akan datang, yang harus digenapi, dan sekarang yang terjadi. Yang ini menjadikan kita untuk menjadi pohon kehidupan. Jadi surat ini diberikan kepada semua hamba-hambanya, dan saya merasa sangat diurapi. Semua orang-orang, bahkan lampu pun mulai berkedip. Semua hamba-hambanya termasuk kamu. Bukan hanya kamu diselamatkan, kamu dikuduskan, lepas dari yang jahat. Dan bahkan kita dijadikan kerajaannya, bangsa yang kudus, kerajaan Allah. Di dalam khotbah saya yang dulu, sering-sering kalau saya di dalam part ke penginjilan,
kerajaan Allah. Saya melihat banyak dari buku-buku tentang kekristenan, orang asing bahkan lihat apa disampaikan guru saya Bakers, apa itu kerajaan Allah, sesungguhnya tidak dapat dijelaskan. Akhirnya saya menerima pewahyuan pohon kehidupan, melihat di Kitab Keluaran pasal 19 ayat 5. Rupanya Allah membawa kita keluar dari Mesir, keluar menjadikan mereka umat Allah, mereka menjadi kerajaan Allah. Dengan demikian Allah menyatakan kerajaan yang kekal, tetapi orang Israel gagal. Jadi kembali ada kitab Yesaya pasal 9. Ada seorang bayi yang lahir bagimu, namanya yaitu penasehat ajaib, Allah yang kekal, Raja damai. Dia akan mendirikan kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Allah. Darahnya telah menebus kita untuk masuk dalam kerajaannya yang kekal. Ini adalah kerajaan Allah. Jadi guru saya berkata, Logos adalah kerajaan gereja yang kerajaan yang didirikan Allah, kerajaan Allah yang tidak dapat dilihat. Yang kerajaan yang tidak dapat dilihat, yang ada yang sekarang dan yang akan datang, yang didirikan untuk kerajaan Allah yang tidak dapat dilihat. Saya percaya sebab dia guru saya. Saya bersyukur ada guru yang mengajarkan saya. Guru ini yang mengajar saya. Jadi ada pewahyuan yang baru. Saya seperti berdiri di lapisan es. Saya tahu di mana saya bisa berpijak, di mana yang tidak boleh berpijak. Ada seminari teologi. Saya tahu di mana yang bisa menjadi bidat di dalam apa yang saya sampaikan telah melewati penelitian dari konsep rumah tangga, pernikahan, baptisan, orang gereja, manusia, atau sekarang saya sampaikan tentang ciptaan, penebusan, keselamatan juga ada di dalamnya. Tiada orang yang bisa menyebutkan kita bermasalah. Kalau mengatakan kita bermasalah, termasuk guru kita juga bermasalah, dan semua kepercayaan kekristenan juga ada bermasalah. Kita sangat kokoh. Saya bersyukur, dan Roh Kudus terlebih lagi memilih saya, memberikan pewahyuan pohon kehidupan dan dipercayakan kepada kita. Saya sangat bersyukur, dan yang dipercayai ini juga sesuai dengan kebenaran. Nanti kamu melihat wahyu ini, kamu akan mengerti. Semoga bisa saya sampaikan. Allah menyelamatkan kita untuk menjadi kerajaan Allah. Kristus menyucikan kita agar kita diselamatkan, sehingga kita menjadikan suatu kerajaan yang kudus, menjadi kerajaan umatnya, kerajaan Allah, dan seterusnya. Menjadi imam-imam bagi Allah. Siapa yang bisa menjadi imam-imam Allah? Tidak ada seorang pun berpikir demikian. Tetapi kita adalah imam Allah. Kita adalah imam.
Saudara semua, adakah melihat Kristus bukan hanya melepaskan kita dari kejahatan dan juga menyucikan kita dengan darahnya supaya kita menjadi umat kerajaannya dan imam-imamnya, imam-imam bagi Allah Bapa, melayaninya. Dan juga ini sampai di akhir dari kitab Wahyu menerangkan pohon kehidupan, yaitu yang siang malam melayani Allah. Ini adalah pohon kehidupan, dan pohon kehidupan menyatakan konsep ini. Kita bukan hanya diselamatkan, menerangkan diselamatkan kemudian diberkati, bukan. Ini memang benar, tetapi itu cuma awal langkah. Tetapi kamu harus menjadikan kerajaannya, nyatakan kerajaannya, kuasa Allah ada di sini. Bukan untuk mengalahkan Kaisar Roma, bukan menyembah patung Kaisar, menyembah Raja Roma, bukan. Memang kita di bumi, kita harus taat pada penguasa bumi, tetapi secara roh kita mempunyai milik surgawi, kita mempunyai identitas sebagai umat kerajaannya, sebagai imam-imamnya, yaitu imamat yang rajani, pohon kehidupan. Yang inilah yang disampaikan oleh pohon kehidupan yang saya katakan, bukan hanya kamu diselamatkan, tetapi kamu diselamatkan Allah. Tujuannya untuk apa? Di masa Kaisar Roma, menghadapi Kaisar Roma, pemerintahannya demikian, wahyu Yesus Kristus agar mereka bangkit menjadi imam Yesus, bukan pergi menyembah berhala, bukan berkata saya lakukan demikian, saya lebih enak, bukan. Yesus telah menyelamatkan saya punya karunia cukup, tidak, tetapi kamu ada sesuatu yang dipercayakan dan punya panggilan dari Allah bagimu. Yang akan datang saya mengatakan panggilan kemuliaan Allah di kebaktian. Saudara, Allah ingin kamu menjadi imamnya. Pahamkah kamu? Kalau kamu paham, angkat tanganmu, puji Tuhan. Kalau kamu tidak memahami, saya akan terus menerangkan ini. Jadi saya menerangkan pohon kehidupan, saya telah menerangkan cukup lama agar kamu mengerti. Dalam kemuliaan, dan dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ini kemuliaan dan kuasa Allah. Kamu melihat kamu menjadi imam Allah, menjadi imamat yang raja. Semua kemuliaan dan kekuasaan baginya. Siapa yang memberinya? Siapa? Setiap hamba Allah, setiap orang hamba Allah, dia menjadi kemuliaan dan kekuasaan Allah, kekuatan Allah. Dia mewakili Allah. Dia bangkit, Allah dimuliakan. Seperti saya tadi menyuruh Jason keluar, Jason adalah kemuliaanku. Dia telah menyatakan bagaimana Pastor Joshua membimbing dia waktu dia mengajar 3 padang gunung Wahasan. Saya sangat gembira sebab murid saya pun bangkit. Kemuliaan 611 adalah kemuliaan Allah. Orang lain sekarang melihat gereja 611, melihat kemuliaan Allah, kemuliaan dan kekuasaan sampai bagi dialah sampai selama-lamanya. Di sini ayat 4 sampai 8, yaitu pewahyuan makna yang menjadi milik Kristus, yaitu identitas kita.
Dia meneguhkan panggilan dari Rasul Yohanes, menyerangkan makna dari seorang rasul. Kamu lihat seterusnya, lihat ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, dan mereka yang telah menikam dia, dan bagi bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ini dikatakan waktu telah dekat. Ia datang dengan awan-awan. Apakah kamu percaya Kristus akan datang? Ya, kita menanti 2000 tahun dia belum datang. Tetapi firman ini tetap benar. Ia akan datang, dan saya percaya Tuhan kita, dia akan datang dari timur. Terlebih dahulu dia datang di Hong Kong, baru ke Israel. Apa yang dimaksud dengan Asia? Tahukah kamu makna Asia itu apa? Yaitu tempat matahari muncul. Jadi Yesus dikatakan datang dari sebelah timur, dari munculnya tempat munculnya matahari. Bahkan di Asia sebelah timur. Allah akan datang dari tempat ini. Jadi Allah akan membangkitkan kita. Segera akan datang. Setiap mata akan melihat dia. Yang tidak percaya pada mereka akan meratap. Dan ini firman ini benar. Dan di ayat ke-8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Rasul Paulus menerima pewahyuan ini. Yesus Kristus lewat malaikatnya dinyatakan bagi Yohanes, yang diwahyukan dari Yesus Kristus. Siapa yang akan datang nanti? Yaitu Tuhan yang akan datang, yaitu yang dimeteraikan dengan Allah, Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang Maha Kuasa. Dia mengonfirmkan kembali penglihatan dari pewahyuan dari Yohanes, penglihatan dari Yohanes. Dia adalah yang Maha Kuasa. Jadi kita di hadapan yang Maha Kuasa. Dan sering datang dalam pikiran saya di kitab Kejadian 11 ayat 17, di mana Allah menyatakan dirinya kepada Abraham, Aku adalah yang Maha Kuasa. Berlakulah yang benar di hadapanku. Yang Maha Kuasa, iman kita harus percaya dia Allah kita yang Maha Kuasa, dan percaya dia menciptakan segalanya, dan juga Allah yang Maha Kuasa memberikan pewahyuan kepada kepada Yohanes dan memeterainya. Apakah kamu dalam kesulitan, dianiaya? Apakah kamu percaya Tuhan Allah, dia yang Maha Kuasa dan akan menggenapi apa yang ia firmankan? Jadi pandangan kita harus mengatasi segala penindasan. Saudara semua, kamu harus percaya dia Allah yang Maha Kuasa. Dia lewat gereja, lewat wahyuan Yohanes, lewat bahkan khotbah kita hari ini. Apakah kamu percaya Allah akan menggenapi segalanya? Sebab Allah sendiri yang telah
memeteraikannya bagi kita, telah memberikannya kepada kita. Dan terus ayat 9 terus 20, di mana Yohanes diutus di sebelumnya Allah mengonfirmkan dia dan melihat seorang rasul, identitasnya itu apa maknanya kamu percaya dibaptiskan menjadi milik Kristus, yaitu karena ingin kamu menjadi imamat yang rajani yang dikonfirmkan kembali oleh Allah, yang ditandai sendiri oleh Allah. Dan pewahyuan ini awal diberikan kepada Yohanes. Bagaimana permulaannya? Pewahyuan dari Yesus Kristus, permulaannya bagaimana? Ayat 9-20. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menanti Yesus berada di pulau bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Yohanes ada di pulau Patmos. Siapa aku? Aku adalah saudaramu dan juga sekutumu dalam kesusahan, dalam ketekunan, dan menanti Yesus sebagai hamba Allah, sebagai imam Allah, sebagai kerajaannya. Kita ada bagian dalam kerajaannya. Amin. Kita adalah kerajaan Allah. Dan bagaimana dengan kerajaan Allah pada masa itu? Bahkan sekarang Yesus belum datang. Sebelum Tuhan datang, kita dalam kesusahannya ada bagiannya. Dia aniaya, kita pun iya. Dia tekun bersabar. Ini satu pesan yang berikan kepadamu, di dalam kerajaannya adalah kekal. Kita punya pengharapan yang kekal. Kita harus bersabar dalam menghadapi kesusahan seperti Kristus juga mengalami penganiayaan. Tetapi kadang masalahnya kita hanya mau kerajaan Allah, tetapi kita tidak mau menghadapi kesusahan dan ketekunan. Dulu 7 gereja Kristen menghadapi pengaruh dari Kaisar Roma, penindasan, dan sekarang yang sedang kita hadapi apakah itu? Yaitu pengaruh dunia, ditambah lagi internet dari media yang memberikan kita penganiayaan, penyerangan, tetapi kita bisa menang sebab yang Maha Kuasa menyertai kita. Dan di sini kita melihat Allah memberikan pewahyuan ini kepada Yohanes, dan ia mengatakan apa yang harus dia alami dan lakukan, apa yang ia percayakan kepadanya. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kamu lihat tulis dalam sebuah kitab dan kirimnya kepada 7 jemaat ini. Dia dikuasai oleh Roh, mendengar suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Dan katanya, apa yang kamu lihat tulislah dalam sebuah kitab dan kirimnya kepada 7 jemaat. Ini adalah satu kata perintah. Dalam pewahyuan yang diterima oleh Yohanes, Allah mempercayakan kepadanya dan memberikan perintah kepadanya untuk ditulis dalam sebuah kitab.
seperti Allah memilih Rasul Paulus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dan demikian juga Allah berkata, apa yang engkau lihat tulislah dalam sebuah kitab dan kirimlah kepada ketujuh jemaat. Dia berpaling untuk melihat. Dia melihat 7 jemaat 12 sampai dengan 16 yang dikatakan di sini. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara padaku, dan aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas, dan di tengah-tengah kaki dian ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki, dan dadanya berlilit ikat pinggang dari emas. Saya karena waktu saya tidak masuk dalam penglihatan ini. Poinnya di sini yang melihat ada 7 kaki dian dari emas merupakan merujuk pada 7 jemaat, yaitu Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Dan bahkan sekarang banyak gereja seperti gereja kita hari ini. Tuhan, kami ada di tengah kamu. Yohanes melihat Yesus ada di tengah-tengah mereka, dan Yesus ini adalah yang maha kuasa, sangat penuh dengan kemuliaan. Dia setiap gereja jemaat ada malaikatnya. Allah memberi Yohanes untuk dicatat, berkata, memberitahukan kepada setiap jemaat, aku ada di tengah-tengah kalian. Allah yang hidup ada di tengah, Tuhan yang hidup ada di tengah-tengah kalian. Maka dan menyuruh untuk jangan takut, sebab janganlah takut, sebab aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup, dan telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dia mengatasi segala kematian. Jadi tiada orang yang bisa mengalahkan dia. Maka Yohanes melihat dia langsung sujud. Tuhan menggunakan identitas yang berbicara dengan dia. Ayat 12 sampai dengan 16 itu adalah penglihatan. Di sini adalah kata-kata yang dibawa oleh penglihatan, maknanya diungkapkan kembali. Aku yang hidup, aku yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Apa yang diungkapkan di penglihatan tadi diungkapkan kembali di sini, dan kita melihat, saya telah memberitahukan padamu, kamu harus mendengar perintahku. Perintah apakah itu? Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Yang awal saya katakan, yang dilihat akan terjadi, yang sekarang dan yang akan datang, semuanya itu harus kamu tulis. Tuhan memerintahkan dia untuk menulis pewahyuan ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat dengan tangan kiri dan ketujuh kaki dian, ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu adalah ketujuh jemaat.
Jadi kita lihat terbagi Yohanes, Allah memberikan pewahyuan kepadanya dan dipercayakan kepada Yohanes. Dia 2 kali memerintahkan dia, satu 2 kali perintah. Apa yang kamu lihat, kamu harus catat, ditulis. Allah mempercayakan penglihatan ini kepada Yohanes supaya Yohanes tulis. Dan sampai di sini saya sangat terharu, Allah juga mempercayakan kepada saya. Hari ini saya melihat kitab Wahyu, saya sangat terharu. Bahkan dulu waktu saya duduk di pinggir sungai waktu berdoa, seperti dia di Pulau Patmos. Di situ juga saya makan gulungan kitab. Walaupun waktu itu saya tidak paham waktu itu, tapi nanti sampai di bagian itu akan kita jelaskan. Saya percaya Tuhan mempercayakan kepada saya yang dulu, yang akan sekarang, dan yang akan datang akan digenapi. Dia dipercayakan kepada Yohanes untuk disampaikan. Demikian juga Allah memberikan mempercayakan kebenaran pohon kehidupan bagi saya, yaitu Injil Kristus. Injil ini bukan hanya kamu diselamatkan, tetapi kamu lebih lagi menjadikan kamu sebagai kerajaan Allah, umat Allah, imam Allah, menghadapi serangan dunia bersama dengan Kristus, bersama mengalami kesusahan, bersama dalam ketekunan. Dengan ketekunan kita melayani Allah sebagai imam. Terhadap pengajaran dari Yohanes, penglihatan dari Yesus Kristus terhadap gereja kita di seluruh bumi, bahkan di tempat pelarangan penginjilan, bagaimana dengan Kristus, gereja terhadap ada 2, terhadap penguasa bumi kita passive resist, kita menerima, tidak menolak. Kasih yang tidak memberontak, tetapi suruh aku menyembah patung Kaisar, aku tidak mau. Jadi mereka menerima, tapi mereka menolak untuk menyembah patung Kaisar. Saya tidak merusak, saya tidak menyerangmu, tapi saya tidak menyembah kamu. Kalau kamu menyerang aku, menangkap aku, kalau harus mati, biarlah mati. Jadi ini pasti receive terhadap di dunia. Orang yang menyerang kita pun sama. Kita jangan balik menyerang mereka, tetapi kita tidak berdiri di pihaknya dan juga tidak akan marah kepadanya, dan kita sebagai yang pasif. Kita berharap kepada Allah, dan kedua obedient, taat kepada Allah. Allah menjadikan keadaan yang demikian menyerang ini saya mengatasi, dan saya percaya kasih Allah dan Allah yang berkuasa, dan saya percaya pada yang kekal. Amin. Kita terus percaya kepada Allah dan taat kepadanya. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Amin. Penuh anugerah bagi Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang ada dan yang telah. Segala kemuliaan bagi Tuhan. 我们把最大的赞美归给我们的主，我们要来一起来敬拜他，哈利路亚。看那神的帐幕在我们中间，你的荣耀遍及在全地之上。
主我愿你来，一起来，哈利路亚！阿拉法欧梅亚，你是快来君王，现在尽在，以后永在，全能真神在宝座上。阿拉法欧梅亚，你是快来君王，但愿荣耀全能归你，直到永远。看那山地展幕在我们中间，你的荣耀遍及在全地之上。那首先与末后的就是耶稣，在你里面就是永恒。复活的羔羊，你的神，你的荣耀光照我们，神在神在神在，主我愿你来。复活的羔羊，你的神，你的荣耀光照我们，神在神在神在，主我愿你来。阿拉法欧梅亚，你是快来君王，现在尽在，以后永在，全能真神在宝座上。阿拉法欧梅亚，你是快来君王，但愿荣耀全能归你，直到永远。但愿荣耀全能归你，直到永远。但愿荣耀全能归你，直到永远。哈利路亚！但愿荣耀全能归你，直到永远。哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚！圣经说，灯台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，修剪 Di tengah-tengah kaki ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki dada, berlilit ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih, dan matanya sebagai matahari, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan tangan kanannya memegang 7 bintang, dan mulutnya keluar dari sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Dia adalah raja, adalah imam. Mari kita memuji dia yang hidup selama-lamanya. Kita memuji dia. Satu Tuhan Yesus, Engkau Dia Allah, Tuhan kita. Kita puji dia yang berkuasa sampai selama-lamanya. Tuhan, Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau yang hidup dan telah mati, namun Engkau hidup sampai selama-lamanya, dan Engkau memegang kunci maut dan kerajaan maut. Engkau punya cara, Engkau punya kunci, Tuhan. Dalam segala kematian Tuhan, kami memuji Engkau. Di dalam
9 dikatakan, Aku Yohanes, saudara dan sekutu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan ketekunan menanti Yesus. Yohanes adalah saudara kita dia pun menghadapi kesusahan. Kalau saya nggak dalam situasimu sekarang, mungkin sakit penyakit atau miskin atau penganiayaan, saat ini saya mengundang saya untuk maju ke depan, atau yang di online silakan letakkan tanganmu di atas hatimu. Tuhan menyertai kita. Kamu menghadap penganiayaan dan kesusahan, seperti tidak ada jalan keluar. Saya mengundangmu untuk datang. Allah yang menuntun kita, Dia yang maha kuasa, yang menyelamatkan kita. Saudara semua, saya tahu kamu telah menggunakan banyak cara dan berdoa, seperti tidak melihat jalan keluar. Saya mengundang kalian untuk di depan tahta Allah beritahukan penderitaan yang sedang kamu hadapi. Allah selalu mendengar, bahkan Dia mengerti. Dia Allah yang maha kuasa. Beritahukan segala kesulitanmu dalam nama Tuhan Yesus. Juga mengundang yang di renungan pagi, yang di online, demikian juga kalau hidup dalam kesulitan, penyerahan dalam kesusahan, perkara ini kamu doakan di hadapan Tuhan. Allah kita, Dia maha kuasa, Dia mendengar doamu. Kita berdoa. Yang di depan juga untuk minta para rekan gereja untuk mendoakan mereka. Roh Kudus berbicara kepada saudara-saudari semua. Saya tahu Roh Kudus telah bekerja di hati kita yang hancur. Dia bekerja, Tuhan, Engkau menyembuhkan mereka. Tatahan mereka seperti malaikat yang berbicara kepada Yohanes. Letakkan tangan rekan gereja di atas pundak. Mereka tidak sendiri. Kita berdoa untuk dirimu sendiri. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita dan menyertai-mu. Masa lalu Allah bagaimana di dalam 7 dian, demikian juga Allah menyertai-mu. Dan mohon Tuhan untuk pada saat menghadapi Tuhan, biar aku tahu Engkau lah Allah yang maha kuasa. Pada saat hidup saya mengalami kesulitan, saya percaya Engkau lah yang maha kuasa. Engkau maha kuasa. Dalam Engkau pasti akan memberikan kasih karunia-Mu dan menolong aku. Aku sungguh percaya di dalam segala hal kesusahan Engkau pasti menyertai aku dan tidak akan meninggalkanku. Berdoa untuk dirimu sendiri. Berdoa, mohon Tuhan untuk membakar semangat-Mu agar kita semakin berani dan percaya pada penyertaan Allah. Tuhan, rekan kerja kami seperti malaikat. Engkau berikan wahyuan pada saudara-saudari kami, apapun yang mereka hadapi, baik penganiayaan atau penderitaan, di setiap Engkau malaikat berbicara kepada mereka, sembuhkan hati yang luka, bahkan Engkau sembuhkan
kesakitan mereka, sakit penyakit mereka Tuhan seluruhnya Engkau sembuhkan. Sembuhkan Tuhan, Tuhan Yesus, agar kami masuk dalam wahyu ini. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau berkuasa dalam hidup kami. Berkuasa Tuhan Yesus, Engkau bersabda bagi kami setiap yang dikeluarkan dari firman-Mu yang keluar darimu seperti pedang sebilah pedang yang tajam bermata dua, terang-Mu menyinari kami, yang bersinar untuk menyinarkan segala kegelapan dan menghapuskan setiap air mata kami. Tuhan, Engkau adalah buang segala awan gelap dalam kehidupan kita dan perintahkan kegelapan ini pergi dari saudara-saudari kami. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Roh Kudus Yesus Kristus, kami menyambut Engkau. Bapa surgawi, kami menyambut kami. Allah yang tiga yang esa, kami menyambut Engkau. Tuhan Yesus, kami selama-lamanya untuk menyembah Engkau. Tidak, kami terus memberikan puji-pujian bagi Engkau. Dalam kitab Wahyu kita harus tahu siapa kita. Yesus Kristus menggunakan darahnya menyucikan kita, menjadikan kita sebagai anak-anaknya, melepaskan kita dari dosa dan kejahatan. Kita memberi kemenangan bagi kita, menjadikan kita sebagai umat kerajaannya dan imam, bahkan menyatakan kerajaan Allah. Terlebih yang terpenting ya, kita menjadi imamat yang raja di pohon kehidupan. Bukan hanya di sini, tetapi juga kita disuruh kita menanam pohon kehidupan di seluruh bumi. Tapi ini merupakan satu peperangan. Ini merupakan satu peperangan kita untuk peniup sangkakala melakukan profetik merujuk pada seluruh bumi dan segala penjuru. Jadi semua di tengah. Dan peperangan kita harus bersatu hati, tidak bisa untuk berpencar. Kita bersatu. Bagaimana Pastor Joshua dan Simo mengikuti arah, kita mengikuti Pastor Joshua dan Simo, dan saya mengundang semua peniup sangkakala. Kita mengadakan doa pengajaran. Ini tadi saya memberikan tambahan. Saya sedikit mengadakan perubahan apa yang saya katakan.
menjadikan suatu kerajaan menjadi imam bagi Allah. Yesus melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Wash us from our sin. Melepaskan kita dari kejahatan, dosa. Tes asli seperti menjadi Bapa, Raja, dan Imam. Allah melepaskan kita dari segala dosa kita. Oleh darahnya, Yesus telah menyucikan kita punya tujuan agar kamu menjadi kudus, bukan? Kudus ini, apakah itu? Kekudusan Allah itu apa? Kekudusan Allah bukan berarti Allah melakukan banyak perkara itu, tapi kekudusan Allah adalah seluruhnya. Bagaimana dengan Allah yang itulah kekudusan? Kekudusan seluruhnya. Dia Allah. Itu adalah kudus. Allah dikurangi satu pun bukan. Dikurangi 1 juga tidak bisa. Jadi Yesus melepaskan kita dari dosa kita oleh darah Kristus menyucikan kita seperti dikatakan di sini di kitab Wahyu. Dia melepaskan kita dari dosa, membuat kita menjadi kerajaan, menjadi imam bagi Allah Bapanya. Dari raja menjadi imam bagi Bapa Allah. Bagi Allah menjadi raja dan imam. Imam ada raja ya hamba, yang kita sebut dengan pohon kehidupan. Amin. Tetapkan doa pekerja. Kita harus menjadi pohon kehidupan. Kita perlu peperangan sebab musuh akan memberitahu kamu bukan. Kamu punya pendidikan, kamu punya kekuatan di hati dirimu. Jadi kita harus berperang untuk diri kita sendiri. Saya mengundang meniupkan sangkakala, kemudian kita masuk dalam doa bahasa roh, berperang untuk dirimu dan kata pada dirimu, pada Allahku, aku adalah raja, imam, ya imamat yang rajani, dan juga utuskan malaikat untuk berperang bagi gereja 611 di seluruh gereja di bumi ini. Mereka harus tahu mereka raja, imam, nabi, semuanya harus menjadi pohon kehidupan.
Tuhan Yesus, kami memuji Engkau bersatu hati waktu kami berdoa mendengar anak terima dapat pewahyuan. Engkau menjadi melihat pintu surga terbuka bagimu, kamu menerima pewahyuan dari dan dari tata Allah. Bukan hanya Deborah, bukan hanya Deborah menerima pewahyuan, tetapi pewahyuan ini juga diberikan kepadamu di akhir zaman. Bagi anak-anak semuanya bisa langsung mendapat pewahyuan dari Allah, dan Allah berbicara kepadamu bagi dirimu, keluargamu, untuk masa depanmu. Tanggal berkata, beranilah di masa yang kesusahan, harus memuji-pujian dalam penderitaan, harus beriman dan terus mengikuti. Dan saya melihat Allah memberikan mahkota kepada setiap orang menerima urapan raja, dan saya melihat malaikat-malaikat dengan yang bersaya menuangkan minyak urapan bagi, dan kita angkat tangan, kamu buka tanganmu untuk terima urapan dari Roh Kudus, menerima dipenuhi oleh Roh Kudus, melihat urapan Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus. Allah tongkat kepada kita setiap orang, dan juga mengurapi mulutmu dan berkata nubatan, urapan memenuhimu, urapan raja dipakai bagimu. Dan Tuhan berkata, iman kerajaan kudus penuh dengan kekuasaan, kekudusan, segala yang kebaikan dari Yesus semuanya dinyatakan. Jangan takut, Allah menyertaimu. Berani, jangan takut. Mulai hari ini, dimanapun kamu berada, angkat kamu berani, sebab kami adalah wakil Allah, kamu imam Allah, kamu di bumi ini. Dimanapun kamu berada, mujizat akan kau bawa. Di mana kamu berada, kesembuhan, pengharapan, sukacita, kekuasaan juga kau bawa di sana. Di mana kamu orang melihat kamu dan Allah. Oleh karenamu orang berkata, mereka akan berkata, aku percaya Yesus yang engkau percaya, dan di mana penuh dengan mujizat. Berani, kamu adalah bejana kemuliaan Allah, dengan Allah mau memakaimu. Beranilah, Allah memakaimu di bangsa-bangsa. Bahkan aku melihat ada yang diutus di bangsa-bangsa. Kemudian urapan Allah, kekuatan Allah, hikmat, pengetahuan, hikmat Allah berbicara untuk bangsa-bangsa, berbicara kepada bangsa-bangsa dan memberikan kamu kekuatan, kekuasaan, berbicara bagi bumi, berbicara bagi dunia rohani, ajaib. Bahkan apa yang kamu katakan Tuhan menggenapi. Urapan raja, urapan nabi yang tadi saya katakan, setiap nubatan ini digenapi bagimu dalam hidupmu. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kita berdoa. Syarab Tuhan, terima kasih atas manusianya dan bahwa sama-sama kami. Dalam nama Yesus mendeklarasikan pintu surga terbuka bagimu. Roh Kudus mengurapimu untuk bangun, bangkit, lepas dari dosa, sebab kuasa dari darah Kristus kamu mendapatkan kehidupan. Dalam nama Yesus memberkatimu oleh dengan kekuasaan Roh Kudus, darahnya Kristus, dan juga kehendak Allah Bapa, menjadi raja, menjadi imam. Kalau kamu tidak menjadi Allah, menjadi imam bagi Allah, maka Allah tidak puas. Roh Kudus terus bekerja di mana bagaimanapun situasimu sekarang. Roh Kudus mau mengangkatmu, bahkan kamu bersama dengan raja, bersama bangsa-bangsa, duduk bersama para bangsawan. Kamu sebagai anak Allah hidup seluruh rupa Yesus, sebagai anak Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.